PSSI di bawah Erick Thohir kembali memberikan bukti lagi. Eto pernah berjanji akan aktifkan Satgas anti mafia bola, dan itu ternyata direalisasikan. Dalam jumpa pers dengan Kapolri, secara resmi Satgas anti mafia bola ini diaktifkan. Namun sayang, pihak Polri tak mau menyebutkan atau tak mau merilis siapa saja para petugas Satgas ini. Alasannya, jika Satgas ini diumumkan ke publik lebih dulu, tentu kita tahulah di Indonesia para mafia ini tuh lebih pintar dan lebih kejam. Bisa saja jika Satgas ini ditampilkan ke publik, para anggota Satgas ini akan mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Karena kita sama-sama tahu lah yang namanya mafia ini tuh bukan cuma dari orang bola, tapi juga dari dalam kepolisian itu sendiri. Ya iyalah, daripada nantinya tuh Satgas banyak yang intimidasi dan ngancem, yang mending dirahasiakan, tapi giliran hasilnya baru diungkap ke publik. Itu lebih bagus sih. Jadi jangan sampai kayak yang dulu-dulu Satgas ini udah diumumkan ke publik, anggota Satgasnya ada yang main sana sini. Tapi di acara jumpa pers ini mungkin bukan cuma kami yang penasaran, tapi pasti seluruh insan sepak bola dan media pun pasti penasaran soal pernyataan Kapolri jika Satgas ini tuh sudah bekerja sejak Maret lalu dan sudah mendapatkan hasil. Jadi Satgas ini tuh sudah berhasil mendapatkan tersangka match fixing di kompetisi 2022-2023 lalu. Dan disebutkan sama Kapolri, oknum pelaku ini tuh berasal dari klub, atau secara tidak langsung ada klub yang jadi tersangka match fixing. Kira-kira klub Liga 1, Liga 2, atau Liga 3 ya? Ini yang bikin kami penasaran sih. Alasan Polri belum mau publikasikan tersangka ini adalah karena belum selesainya proses penyelidikan. Jika sudah selesai dan fix yang bersangkutan ini jadi tersangka, baru akan diumumkan. Tapi para awak media ini menangkap lain. Kemungkinan si tersangka ini tuh berasal dari klub besar dan akan beresiko pada liga jika si tersangka ini dipublikasikan. Kenapa demikian? Soalnya dulu klub perserang-serang di Liga 2 yang terbukti match fixing itu langsung dipublikasikan. Soalnya perserang ini kan klub kecil dan gak mempengaruhi liga. Jadi kembali kami prediction kemungkinan ya si tersangka ini berasal dari klub besar di Liga 1. Nah, kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak? Soal hukuman, nah ini udah jelas dong ya. Kapolri udah bilang, para mafia ini tuh hukumannya double. Kalau dari pihak Polri hukumannya pidana alias penjara, dan dari pihak PSSI ya udah tahu kan, hukumannya adalah dilarang berkecimpung di sepak bola seumur hidup. Nah, kami nggak mau nebak-nebak ya siapa si tersangka ini, siapa si tersangka yang udah diperiksa sama Satgas anti mafia bola. Tapi yang jelas, jika oknum tersangka ini dari bulan Maret lalu sudah diperiksa, tentu kita tahu dong klub mana yang bosnya nggak pernah nongol dari bulan Maret. Ayo, klub mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers. Akhirnya saya ngomong lagi ya. Kita kembali lagi di Rio Sport Channel. Akhirnya Liga 1 jalan lagi nih, dan sudah resmi kemarin di launching ya. Hari ini apa kemarin ya? Ya mungkin hari kemarin lah kalau video ini tayangnya hari Selasa ya. Akhirnya kita bisa mulai lagi untuk membahas serunya Liga 1. Kemarin-kemarin saya nggak sempat nongol karena ya berarti saya masih sibuk di jalanan dan baru bisa pulang ke rumah dan bertemu kalian lagi. Oke? Nah, selain berita tadi yang telah kami sajikan di awal, kita juga masih akan bahas berita-berita dari klub Liga 1 seperti janji saya di video sebelumnya. Kita akan bahas berita-berita seputar klub-klub Liga 1 dan juga ada Liga 2. Nampaknya makin seru nih Liga 2 juga. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bedah satu persatu, pelan-pelan aja ya, nggak usah ngebut-ngebut kayak Erick Thohir ngebut banget. Ya itulah kinerja orang kalau punya kredibilitas tinggi ya seperti itu, kerjanya ngebut, nggak ada ngerem-reman, semua dibabat semua, oke? Tapi mudah-mudahan aja kinerja Erick Thohir bersama PSSI-nya bisa merubah sepak bola kita yang udah terlalu carut-marut, bahkan saya sampai pusing sebulan kemarin saya pusing karena ya terlalu repot lah ya, oke? Untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya.
Di acara press conference dengan Polri hari Senin lalu, Erick Thohir secara tegas masih mengatakan masih ada flare yang menyala di beberapa lagu coba. Dan ini menurut Erick Thohir sangatlah miris. Dan uniknya, setiap ada akun yang mengupload soal flare dan mengatakan flare ini adalah hal yang salah, justru masih banyak yang mengomentari dan setuju dengan flare ini. Ini kan berarti emang susah buat benerin kelakuan atau sifat masyarakat kita, supporter kita, ya enggak? PSSI memang membatasi jumlah penonton yang hadir ke stadion, tapi itu katanya nanti ketika masa kampanye. Sampai sekarang ini masih dibolehkan full stadion. Terus PSSI pun melarang supporter away. Ya, benar sih tujuannya buat meminimalisir kerusuhan. Tapi jika untuk menghentikan pelanggaran di stadion, ini nggak efektif. Sebab meskipun tanpa supporter tim tamu, supporter sendiri aja bisa rusuh kok. Dan memang faktanya meskipun tanpa supporter tim tamu, dari ribuan supporter tim tuan rumah itu pasti ada supporter tim lain yang menyusup. Dan kami masih punya loh buktinya. Maaf loh, ini cuma video contoh loh ya. Kami nggak bilang ya lakukan ini tuh Jackmania ke stadion Persib. Ya mungkin saja sebaliknya pun ada supporter Persib yang menyusup ke stadion Persija. Dan begitu juga dengan kelompok supporter lain. Jadi intinya apa? Selama tak ada kedewasaan dari supporter itu sendiri, akan sangat sulit jika harus merubah sepak bola kita, terutama khususnya dari segi penonton. PSSI sudah meminta pada LIB dan klub agar bertindak tegas pada para pelaku kerusuhan dan perusakan di stadion. Ingat, kata-kata bertindak tegas. Jadi klub diizinkan menangkap pelaku flare dan diserahkan pada pihak kepolisian. Udah boleh ya sekarang. Tapi di sini pun PSSI kembali menegur klub dan LIB. LIB harus jalan, jangan diam saja, jangan dibiarkan. Mentang-mentang klub kalau ada flare yang menyala itu klub yang dihukum, LIB malah seneng terima denda terus dari klub. Dan PSSI nggak mau itu. PSSI itu maunya LIB ini tegas, kerjasama dengan klub. Gimana caranya agar pelaku kerusuhan dan flare ini bisa ditangkap? Nah, leletnya, malas geraknya, lambatnya, dan kurang reaktifnya LIB ini akhirnya menimbulkan beberapa pernyataan dan pertanyaan dari netizen. Kenapa LIB ini nggak diambil alih aja sih sama PSSI, alias PSSI yang jadi operator? Nah, ini sudah pernah kami bahas dan kami jelaskan ya di video-video kami sebelumnya. Jika PSSI ini nggak bisa jadi operator liga, sebab dalam statuta FIFA yang boleh jadi operator liga adalah sebuah badan yang dibentuk oleh klub. Kecuali jika ada petinggi operator yang terlibat kasus pidana, entah itu korupsi dan lain-lain, barulah operator liga bisa diambil alih oleh pemerintah. Ingat, diambil alih oleh pemerintah, bukan PSSI. Tapi ya kita tunggu aja nih gerakan atau aktivitas dari Satgas Anti Mafia Bola. Apakah ada pengurus LIB yang terciduk atau tidak? Kalau ada ya fix operator akan diambil alih oleh pemerintah. Ya kalau maunya kami sih gini loh, LIB ini tuh ayo rempugan sama klub, bikin satgas yang khusus ngawasin penonton, bukan cuma steward ya, tapi tim khusus yang mantau perilaku penonton dan kerjasama dengan Polri biar langsung ditangkap jika ada oknum yang bikin pelanggaran. Ini mah terkesan LIB-nya ngebiarin sih, mentang-mentang dia dapat duit dari denda klub sih, susah ini mah. Ya inilah sepak bola Wakanda, federasinya ingin maju tapi klubnya ya gitu-gitu aja ya, susah. Oke, kita beralih ke berita-berita klub. Kita mulai dari Persija. Yang lagi rame nih soal matinya lampu Stadion Patriot saat lagu coba lawan Tacanburi. Pihak Persija mengaku minta maaf atas kejadian ini, tapi pihak penonton sendiri kecewa. Udahnya tiketnya mahalnya minta ampun, nonton pun gak nyaman, lapangan gelap kurang cahaya, dan ditambah mati lampu pula. Ada isu yang beredar jika ada oknum supporter Persija yang nyolong kabel di Stadion Patriot sehingga lampu stadion pun mati. Tapi kami pastikan itu hoax ya. Yang benar itu lampu stadion mati lantaran genset di Stadion Patriot itu ya rusak dan kebakar lantaran udah lama nggak dipakai. Terus sekalinya dipakai kurang perawatan dan pasokan solar, jadinya ya gitu, gensetnya rusak. Ya itu baru bener, bukan masalah penyolongan kabel, enggak, itu bukan. Lalu soal vibes atau gambar pertandingan di layar gimana nih? Jujur kami bilang Antv di laga ini buruk. Vibesnya tuh kayak ESL banget, ya masih jelek lah.
Jadi tetap kami ya, sejauh ini kami akui TVRI masih nomor satu soal kualitas siaran bola ya. Sedikit iklan dan layarnya kinclong. Dari Persib Bandung, apa yang mau dikomentarin soal laga uji coba? Luis Milla sih bilang usai uji coba ini Persib sudah siap, meskipun katanya sih masih membutuhkan satu laga uji coba lagi. Oh ya, yang kemarin komentar Rodriguez akan ditampilkan minimal 15 menit siapa ya? Kan kami udah bilang Rodriguez itu nggak akan diturunkan. Soalnya kami dapat info ini langsung dari Luis Milla. Terlalu beresiko kalau Beto diturunkan. Tapi tetap Luis Milla ini mengaku masih membutuhkan satu uji coba lagi. Entah itu dengan siapa, kami pun nggak tahu ya. Kita nggak usah komentarin Tyrone Delvino ya, soalnya ini kan laga perdana dia. Jadi ya masih kaku. Tapi tetap, kalau dibilang nggak bisa cepat adaptasi ya wajar. Kan tipikal orang Eropa ya gitu kan, beda dengan Brazil ataupun Amerika Latin. Tapi ada beberapa yang kami soroti di laga ini. Salah satunya adalah Beckham Putra. Jelas di sini kami nilai nilainya Beckham di pertandingan ini ada 8. Sejak dia masuk, lini tengah Persib hidup. Bahkan vlog aja yang sekelas timnas nggak bisa ngapa-ngapain tuh di lini tengah Persib. Tapi ketika Beckham masuk, semuanya berubah. Lalu Edo Febriansah, ini sih kami bilang pemain yang satu ini adalah pemain bunglon. Dimana aja dia main, dia langsung nyetel, nggak perlu adaptasi. Kelas kalau Edo sih menurut kami. Ancaman banget nih buat Zalnando dan Rezaldi di sisi kiri pertahanan Persib. Ya mungkin bahkan kami pikir gini ya, Edo ini lebih cocok jadi winger deh. Lalu Victor Igbonevo, meskipun udah tua dan larinya memang udah nggak ada, tapi Victor ini lebih cerdik dari Jupe. Dia ini mampu koordinasi lini belakang Persib meskipun masih sering kecolongan. Dia tinggal cari pelapis atau patternnya aja sebenarnya. Yang punya lari kencang, yang mungkin Beto bisa kali ya jadi partner. Yang lain ya biasa aja, nggak ada yang menonjol progresnya. Lalu soal DDS gimana? Kalau DDS mah nggak usah dikomentarin. Soalnya dia ini kan striker. Ya striker itu tergantung suplai bola. Kalau suplai bolanya banyak ke kaki dia ya berarti dia akan bagus. Kayak di babak kedua itu ada Siro. Dia lebih bagus karena ada suplai bola dari kiri dan kanan dan tengah. Tapi kalau nggak ada suplai bola ya dia bisa aja jadi gitu. Jadi intinya di laga uji coba ini kita bisa baca nih siapa saja yang akan jadi pemain inti di liga nanti ya. Nah, kita akan bahas prediksi Persib versus Madura United dan prediksi line up-nya nanti ya. Dari Persik Kediri kabarnya akan mencoret salah satu pemain asingnya yakni Pedro Paulo. Pedro diketahui cedera cukup parah dan harus menepi hingga 6 bulan lamanya. Untuk itu manajemen Persik Kediri tengah mencoba mendekati penyerang Brazil lainnya yakni Henrique Pacu. Pemain berusia 27 tahun ini saat ini main di Liga 2 Portugal bersama klub Trovense, tampil sebanyak 30 kali dan cetak 6 gol. Tapi Pacu jika ingin direkrut oleh Persik Kediri harus menunggu 30 Juni saat kontraknya berakhir. Bali United kabarnya tengah negosiasi dengan mantan penyerang Juventus dan Italia, Simone Zaza. Kabar ini beredar di kalangan supporter Bali United. Para fans Bali United sudah jengah melihat tumpulnya lini serang Bali United. Penunjukan Zaza ini kabarnya atas rekomendasi Jesse Lingard yang sempat mampir ke Bali United dan mengatakan Zaza ini masih cukup bagus untuk jadi penyerang Bali United. Ya kita lihat nanti deh, soalnya dari dulu ya tim ini gitu-gitu terus dikaitkan dengan bintang anu bintang ini tapi nggak pernah terrealisasi. Gimana guys menurut kalian? Kita beralih ke Liga 2. Setelah terlihat dan menjadi bagian dari tim pencari bakat Persija, ex-kapten Persib Bandung Supardi Nasir resmi direkrut tim Liga 2 PSPS Pekanbaru. Di acara launching pemindahan PSPS yang kembali ke Pekanbaru, Supardi tampak hadir. Supardi bukan cuma jadi pemain sekaligus kapten, tapi juga merangkap sebagai asisten pelatih di PSPS. Bersama Supardi ada Ilham Fatoni dari Persis Solo dan Afiful Huda dari Persiraja Banda Aceh. Persipapati resmi mendapatkan Sultan Ziko dari Persik Kediri sebagai pemain pinjaman. Selain itu, meskipun sempat menolak adanya pemain asing di Liga 2, tapi ternyata Persipapati sudah mendekati 2 pemain asing. Yang satu berasal dari Brazil, yang satu berasal dari Jepang. Meskipun belum disebutkan namanya. Ada pimplan nih klub katanya nggak setuju pemain asing. Dia duluan yang datengin pemain asing. Ada.
Persijap Jepara sukses mendapatkan sejumlah pemain baru demi mengarungi Liga 2. Di antaranya ada Ardi Maulana, ex Persib Bandung di 2020 lalu. Lalu ada Andreas Francisco, ex kiper Arema, dan Oval Saudi dari PSIS. Lalu juga ada Irfan Afgan dari Persis Solo. Serta yang terbaru adalah Iqmal Nur Syamsu dari Persikab Kabupaten Bandung. Sebelumnya sudah ada 2 pemain asing yang juga sudah ikut trial bersama Persijap, yakni Chris asal Mali dan 1 pemain muda asal Belanda yang kami pun nggak tahu siapa namanya. Yang terbaru bek senior naturalisasi Oke John pun merapat ke bumi Kartini. Dari Nusantara United, kami mencermati susunan pemain Nusantara United, tim yang saat ini bermarkas di IKN. Dari daftar pemain sih nggak ada yang istimewa, meskipun tim ini dimiliki oleh keponakannya Erick Thohir alias anak dari pemilik Dewa United. Di sini kami hanya mencatat ada beberapa pemain yang sempat merasakan Liga 1 seperti Fernando Pamungkas dari Persebaya, Sunawan Rusni dari Persis Solo, dan juga Roni Patahilah dari Persis Solo, Boas Isir dari RAN, dan termasuk Firmansyah dari Persis Solo. Selebihnya ya pemain-pemain Liga 2. Tapi kita belum tahu nih seperti apakah tim Sultan baru Liga 2 musim ini di Liga 2 musim depan. Justru yang bertabur bintang sejauh ini selain Persela Lamongan ya tentu saja tim Malut United. Tim yang tadinya bernama Putra Delta Sidoarjo ini sejauh ini sudah kumpulkan 6 bintang Liga 1. Seperti Bagus Nirwanto ex kapten PSS Sleman, Hendra Mule dari Bekasi City FC, lalu ada Rio Saputro dari PSIS Semarang, Aditya Putra Dewa dari Barito, Andreas Ado dari PSIS, Rival Lastori dari RAN, Sadam HI Tenang dari RAN, dan Ridwan Tawanela. Dan yang terbaru, Kapten PSIS pun tengah negosiasi dengan Malut United, ya Hari Nur Yulianto. Sejauh ini sudah 15 pemain baru yang direkrut oleh Malut United dan berikut daftarnya. Persela Lamongan resmi mendapatkan Fabiano Beltrame dari Persis Solo. Ini artinya Fabiano kembali ke klub pertamanya saat ia pertama kali memulai karir di Indonesia, yakni di tahun 2005 silam. Meskipun belum diumumkan secara resmi, Fabiano tampak terpantau tengah medical check up di Lamongan. Wah, banyak yang CLBK ya. Oke, itu saja dulu ya pembahasan kita di awal jumpa kita lagi di awal Liga 1 yang akan bergulir sebentar lagi, beberapa hari lagi sih ya. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami di bawah. Oke, maaf kalau ada suara yang berisik, maaf ya karena ini kita lagi ada yang lagi hajatan ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.